Disutradarai oleh Arkasa Stevenson, film ini berkisah tentang gadis Amerika yang dikirim ke Roma untuk bekerja melayani gereja. Lahir di keluarga taat sejak kecil, Margaret sudah bercita-cita untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Di usianya yang ke-33, Margaret berhasil mewujudkan impian dengan mengabdikan diri dan memperdalam hubungan pada Tuhan. Di tengah kegembiraan melayani, Margaret bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan itu semakin berkembang hingga kejadian aneh menyeruak di penjuru kota. Ternyata banyak ritual gelap yang dilakukan secara rahasia dan menyebarkan ketakutan di udara seperti untaian kain kafan. Mampukah Margaret menghentikan sekte sesat yang meracuni pikiran manusia? Berikut ceritanya. Pagi itu, Pastor Brennan mengunjungi sebuah gereja yang sedang diperbaiki jendelanya. Ia sengaja menemui pastor seniornya bernama Harris yang memiliki masa lalu mengerikan. Pastor Harris langsung menolak pertemuan itu, namun Brennan tetap memaksa. Ia memberikan sebuah foto yang jadi satu-satunya bukti dari masa lalu Harris yang kotor. Di balik foto bayi perempuan itu terdapat tulisan nama Sekiana. Pastor Brennan mengaku sudah tidak bisa merawat anak perempuan yang kini sudah beranjak dewasa. Terlebih lagi, kehamilan ibu Sekiana tidak terjadi secara alami. Wanita itu adalah seorang sukarelawan yang menjalani ritual pembersihan diri dengan kepala tertutup kain basah dan kedua tangan kakinya diikat tali kencang. Tubuh wanita itu dibiarkan telanjang hingga Pastor Harris tak bisa menahan hasrat untuk menodainya. Meski wanita itu memohon agar dihentikan, namun kehamilannya tak bisa dihindarkan. Pastor Harris langsung keluar dari gereja. Brennan mengejar pria tua itu seraya berkata jika manusia tidak akan bisa lari dari dosa-dosa mereka. Pastor Harris menegaskan jika ia tidak berharap mendapat ampunan, namun ia berharap hidupnya lekas berakhir. Seketika itu terlihat pecahan kaca yang datang dari atas kepala. Kaca jendela yang seharusnya sudah dipasang di menara kini runtuh mengenai tubuh Harris. Pria itu melenggang pergi dengan kaki sempoyongan sembari berkata jika ia baik-baik saja. Saat Harris menatap Brennan, ternyata kepala pria itu terbelah menjadi dua bagian sama besar dan film pun dimulai. Tepatnya di Roma 1971, seorang novisiat bernama Margaret Daino melakukan perjalanan melintasi Samudra Atlantik dari kampung halamannya yang kecil di jantung Amerika untuk menjawab panggilan hati terdalam. Sesampainya di Bandara Leonardo da Vinci, Maggie dijemput oleh Pastor Gabriel dan Kardinal Lawrence yang langsung membawanya ke gereja. Kardinal Lawrence sudah mengenal Maggie sejak 1 tahun yang lalu. Perjumpaan itu ibarat temu kangen yang membuat Lawrence bercerita banyak pada Gabriel. Perjalanan menggunakan roda 4 itu membuat Maggie takjub melihat arsitektur bangunan yang sangat megah. Alun-alun dipenuhi energi para peziarah dan wisatawan dari seluruh dunia. Suara mereka bercampur menjadi hiruk-pikuk bermacam bahasa. Lamunan terhenti ketika melewati gang sempit tengah kota yang dipenuhi dengan para demonstran. Di tengah protes sayap kiri, kredibilitas pemuka agama semakin diragukan. Lawrence menaruh harapan tinggi pada Maggie untuk membangun kepercayaan para generasi muda dan kembali pada masa kejayaan gereja. Sesampainya di Santo Petrus, Maggie berdiri di ambang tempat suci, menyadari jika perjalanan panjang baru saja dimulai. Suster Silva sebagai kepala biara menyambut kehadiran Maggie dengan pelukan hangat. Suster Silva membawa Maggie masuk biara khusus perempuan sembari menjelaskan semua kondisi di sana. Saat berjalan melewati kerumunan orang, Maggie merasakan kedamaian menyelimuti hati. Maggie yakin jika sudah seharusnya ia berada di tempat di mana mimpi dan kesempatan untuk membenamkan diri dalam inti agama bisa terwujud dengan mudah. Biarawati itu menampung bayi perempuan dari orang tua yang belum menikah dan hendak melahirkan. Bahkan tempat itu memiliki fasilitas bersalin yang lengkap seperti di rumah sakit. Seorang pasien wanita hamil terlihat menunggu giliran untuk melahirkan minggu depan. Maggie mengintip ke dalam ruang periksa di mana pastor yang bertugas sebagai dokter sedang duduk dengan santainya.
Saat melewati anak tangga, Maggie diperkenalkan dengan Suster Angelica yang tatapannya hampa. Suster Silva berkata jika Angelica ditemukan saat masih kecil di depan pintu biara dengan kondisi sekarat dan mengenaskan. Suster Silva mendengar suara keributan dan meninggalkan Maggie sejenak untuk memeriksa apa yang terjadi. Tepat di depan majalah dinding, Maggie melihat lukisan anak kecil dengan nama Skiana. Ia masuk ke sebuah kamar dan menemukan seorang gadis membaca doa Ave Maria. Maggie berusaha mengakrabkan diri dan memperkenalkan namanya pada gadis itu. Carlita yang memiliki penglihatan terbatas tidak membalas perkenalan dari Suster Margaret yang biasa dipanggil Maggie. Ia justru merangkak mendekati Maggie dan Suster Silva langsung memperingatkan Carlita untuk berperilaku yang baik. Maggie bertanya apakah lukisan anak kecil dengan satu wanita melayang di majalah dinding itu buatan Carlita? Gadis malang itu mengangguk. Ia memberikan secari kertas pada Maggie, sementara Suster Silva membawa Maggie untuk menjauhi Carlita yang dianggap membawa sial. Suster Silva menjelaskan jika Carlita sering bersikap membahayakan orang lain dan lebih aman untuk dikurung di dalam kamar. Silva memberikan seorang supir untuk Maggie yang bernama Lucas. Di tengah kondisi protes masyarakat, kondisi Roma menjadi sedikit berbahaya. Maggie diantarkan supir barunya untuk menuju ke apartemen yang akan digunakan sebagai tempat tinggal barunya. Di kamar itu sudah ada bau asap yang mengepul tajam meski tak ditemukan siapapun di sana. Maggie membuka kertas pemberian Carlita yang berisi seorang gadis dengan 4 biara berjubah hitam. Di hari semakin gelap, Maggie berganti pakaian tidur dan menggantung seragam susternya di dekat dinding. Sebelum tidur, Maggie melantunkan doa hingga terdengar suara seseorang dari depan pintu kamar. Orang itu hendak menerobos masuk hingga Maggie menyadari ada sesuatu di dalam kamarnya. Saat ia menoleh ke sudut gelap, tiba-tiba tak berselang lama, teman sekamar Maggie masuk ke dalam apartemen dengan pakaian yang sangat seksi. Sebagai novisiat atau calon biarawati, Luz lebih senang menghabiskan waktu di klub malam daripada bersimpuh dan berdoa. Ia berambisi untuk menikmati kesenangan dunia sebelum akhirnya menjadi biarawati dan mengabdikan diri pada gereja. Setelah berganti pakaian, Luz berbincang santai dengan Maggie yang datang dari Peacefield, Massachusetts. Maggie bercerita jika ia dibesarkan di panti asuhan di mana Kardinal Lawrence sering mengisi program keagamaan di sana. Maggie sering dihukum karena sering berhalusinasi dengan imajinasi yang terlihat nyata. Ternyata, Luz pernah mengalami hal gaib juga saat berusia 16 tahun. Ia kerap mendengar suara iblis hingga diusir dari rumah karena dianggap aneh. Mendengar cerita Luz yang menyedihkan, mata Maggie sampai berair mata. Pagi harinya, Maggie mengupas kentang bersama para biarawati senior. Mereka sering bercengkrama dan menggoda satu sama lain. Setelah kegiatan pagi, ia ikut mengajar anak-anak di kelas di mana Kardinal Lawrence sesekali datang untuk memantau kondisi. Maggie justru terpaku melihat Carlita yang penyendiri. Alih-alih bermain dengan teman sekelas, Carlita memilih untuk duduk di paling belakang sembari memainkan permainannya sendiri. Malam harinya, Maggie menyadari Carlita tak ada di ranjangnya. Ia kembali ke kamar hukuman dan melihat gadis itu sedang diikat di ruang gelap. Suster senior yang memergoki Maggie langsung menutup pintu kamar itu rapat-rapat. Dari kejauhan, Maggie bisa melihat seorang suster yang tertawa dari balik tembok. Wajah riang itu seketika berubah menjadi tangisan memilukan. Luz membawa Maggie untuk kembali pulang ke tempat mereka menginap. Ia mengajak novisiat baru itu untuk bersenang-senang di klub malam. Luz bahkan meminjamkan pakaian seksinya agar Maggie memiliki pengalaman hidup yang menyenangkan. Maggie tanpa tak percaya diri mengenakan pakaian itu, namun Luz selalu meyakinkan Maggie jika pakaian itu sangat cocok untuknya. Dengan semua pujian yang sangat manis, Luz berhasil mempengaruhi Maggie untuk ikut melakukan dosa. Mereka langsung menuju ke diskotik langganan Luz yang berada tak jauh dari apartemennya. Sesampainya di sana, Luz langsung menemukan pria yang tepat untuk mantap-mantap. Ia tak ragu melakukan hal itu di depan banyak orang meski baru pertama kali bertemu dengan Alfonso.
Sementara itu, Maggie yang pemula didekati oleh pria lugu bernama Paulo. Meski awalnya malu-malu, mereka akhirnya melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Malam yang sangat panjang itu pun berakhir di atas ranjang. Tepatnya di 3 Juni 1971, Maggie terbangun dengan tubuh lelahnya setelah pertama kali melakukan pertarungan sengit semalam suntuk. Luz sudah bersiap pergi ke gereja dengan seragam jubah hitamnya. Luz berkata jika semalaman Maggie mabuk berat hingga semua terjadi semakin tak terkendali. Luz menemukan Maggie tak berdaya dan dibawa pulang ke apartemen. Nasnya, Paulo ikut ke sana dan kekacauan beralih ke atas ranjang. Maggie terkejut mendengar hal itu dan menangis sejadinya di dalam kamar. Ia merasa menjadi wanita yang kotor karena bercinta dengan pria tak dikenal. Sesampainya di gereja, Maggie tak henti membaca doa di depan Tuhan agar mendapatkan ampunan. Pastor Brennan tak henti mengawasi gerak-gerik Maggie yang terlihat mencurigakan. Siang harinya, saat menemani anak-anak ke taman kota, Pastor Brennan mendekati Maggie untuk berbincang empat mata dengannya. Ia memberi peringatan agar Maggie bersikap hati-hati dengan gadis bernama Carlita Skiana. Hal buruk dan jahat selalu terjadi pada orang yang dekat dengan Carlita. Maggie cukup terganggu dengan statement itu dan memilih hengkang dari tempat duduknya. Pastor Brennan menarik tangan Maggie dan berkata jika ia tinggal di biara Saint Rita, kamar nomor 42. Ia memohon agar Maggie menemuinya di sana malam itu juga untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Hari berikutnya, Maggie terkejut mengetahui Carlita dimasukkan ke dalam kamar hukuman. Mereka menyebut kamar hukuman itu sebagai kamar yang jahat. Maggie langsung menemui Suster Silva yang sedang membersihkan kuku anak-anak putri di kamar mandi bersama. Ia bertanya mengapa Carlita dikunci di dalam kamar hukuman. Suster Silva menjelaskan jika gadis itu menggigit Suster Romano pagi tadi hingga terluka cukup parah. Di waktu yang sama, Carlita sibuk menggambar simbol iblis di lantai kamar hukuman dengan riang. Tak berselang lama, Maggie bersama Suster Silva mengunjungi Carlita. Gadis itu berpura-pura lugu menutupi gambar iblisnya di bawah keset kamar. Maggie berusaha mendekati anak itu dan mengajaknya untuk bicara empat mata. Ia memberi nasihat pada Carlita untuk segera menemukan keinginannya sendiri dan memulai hidup dengan cara yang benar. Suara teriakan wanita mengejutkan. Maggie hingga berlari menuju ke sumber suara itu. Ternyata teriakan itu berasal dari kamar bersalin di mana seorang wanita hendak melahirkan bayi. Maggie menyadari ada yang aneh dengan wanita hamil yang terlihat kerasukan setan. Tangan dan kaki wanita itu diikat kencang hingga suara rintihan berubah menjadi tawa ngakak. Maggie yang ketakutan berlari menuju ke arah lubang kehidupan dan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Maggie langsung pingsan begitu tangan monster keluar dari lubang si wanita. Maggie dibawa ke unit kesehatan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan yang menyatakan jika wanita itu kelelahan. Kardinal Lawrence mendekati Maggie dan berkata jika kelahiran bayi berlangsung normal. Ia berusaha meyakinkan Maggie jika hal mengerikan itu hanya imajinasi semata. Sore harinya mereka menggelar pesta meriah yang dipenuhi berbagai makanan. Saat Maggie hendak mendekati Carlita, ia menemukan seorang suster duduk di samping anak itu. Ternyata Suster Angelica berbincang intim dengan Carlita sambil berbisik-bisik. Carlita menunjukkan lukisan tentang wanita yang mengandung anak laki-laki. Suster Angelica tampak senang dengan gambar itu, sementara Maggie berkata jika lukisan itu tidaklah pantas. Angelica merebut lukisan pemberian Carlita dari tangan Maggie dengan tatapan penuh dendam. Anehnya, Angelica langsung pergi ke lantai atas setelah mengusap pipi Carlita dengan lembut. Ia bahkan mencium bibir Maggie tanpa sebuah alasan yang jelas. Setelah Angelica pergi, Maggie membawa Carlita untuk bermain dengan anak lainnya. Mereka terlihat bahagia dan tertawa bersama hingga tiba-tiba Angelica berteriak dari balkon paling atas. Tubuh Angelica sudah basah kuyup diguyur minyak tanah. Ia melambai ke arah mereka semua seraya berkata jika semua yang ia lakukan semata-mata untuk Maggie. Seketika itu Angelica menyalakan korek api untuk membakar tubuh dan terjun dengan tali yang kencang di bawah kepala. Semua orang berteriak histeris dan berlari menyelamatkan diri.
Maggie tak pernah menduga akan melihat kejadian setragis itu di dalam biara. Akhirnya, malam itu Maggie pergi ke rumah Pastor Brennan untuk mencari penjelasan. Sesampainya di sana, Brennan langsung mengunci rapat pintu kamar dan bicara serius dengan Maggie. Ia menunjukkan foto bayi Skiana yang pernah diasuh sampai remaja. Brennan bertanya apakah Maggie kenal dengan Pastor Spileto yang terkenal radikal. Benar saja, Maggie mengaku pernah bertemu dengan pastor itu. Maggie bahkan mengenal suster yang ada di foto itu dan berkata jika mereka adalah orang yang taat. Brennan berusaha menjelaskan dengan gamblang bahwasanya ada 2 gereja yang mengikuti ajaran Kristus dan satu lagi yaitu gereja yang menyembah antikristus. Gereja itu sering melakukan penyiksaan dan pemerkosaan untuk membangkitkan kekuasaan tertinggi si anak iblis. Sekelompok imam kecil dan uskup yang sangat berkuasa mulai membentuk sebuah gerakan untuk melahirkan antikristus agar bisa mengendalikannya sebagai senjata melawan iblis. Mereka percaya antikristus bisa membawa manusia kembali ke gereja dan berdoa. Karena Brennan sudah diasingkan dari gereja, ia tak memiliki akses untuk masuk ke ranah terdalam. Ia percaya bayi perempuan dalam foto itu akan menjadi ibu yang melahirkan antikristus. Ia meyakini Carlita akan melahirkan di hari ke-6 bulan ke-6 tepat pukul 6 pagi seperti simbol iblis yaitu 666. Brennan meminta Maggie untuk mencuri arsip bayi bernama Skiana yang terkunci di ruang rahasia. Brennan menjelaskan jika ayah dari antikristus adalah sesuatu yang sangat buas dan berbahaya seperti serigala. Ia mencoba meyakinkan Maggie bahwa Carlita adalah ibu dari sumber kejahatan. Maggie menegaskan jika Carlita hanyalah gadis kecil di bawah umur. Ia yakin Carlita tidak mungkin hamil dan menolak semua cerita dari Pastor Brennan. Maggie menolak untuk membantu dan melenggang pergi dari kamar Brennan. Hari berikutnya, Maggie semakin memperhatikan gerak-gerik Carlita dan membuktikan dugaan Brennan jika gadis itu adalah ibu kejahatan. Saat berada di dalam bus, Maggie berusaha mendekati Gabriel untuk menanyakan tempat penyimpanan arsip yang mencatat asal-usul para siswa. Gabriel mengaku tak tahu menahu hingga Suster Silva mengetahui pembicaraan itu. Sesamanya di tujuan, Maggie menemani Carlita untuk masuk ke museum. Ia mencari tanda iblis yang mungkin tampak di bagian tubuh Carlita. Maggie kembali berbagi cerita tentang masa kecilnya dulu yang penuh dengan penglihatan mengerikan. Ternyata Carlita mengalami hal yang sama di mana ia sering ketakutan sendirian. Maggie berusaha meyakinkan muridnya itu jika semua hal mengerikan hanya imajinasi semata. Carlita berkata bahwa penglihatan itu nyata terjadi. Ia melenggang pergi karena Maggie tak percaya pada dirinya. Maggie mencari keberadaan Carlita yang duduk menunduk di depan jendela. Saat ia mendekat, sosok Angelica yang telah mati muncul di samping Carlita dengan wajah terbakar. Silva memperingatkan semua orang untuk segera pergi dari museum karena terjadi kerusuhan demonstrasi. Maggie membawa Carlita untuk segera pergi, namun para pendemo mulai ricuh hingga mereka terpisah satu sama lain. Tubuh Maggie diserang oleh beberapa demonstran yang mendorongnya semakin jauh dari kelompoknya. Tangan iblis mulai menggerayangi tubuh Maggie dan gadis itu berteriak histeris tanpa ada siapapun yang menghalangi. Suster Silva yang melihat kejadian itu semakin yakin jika penyakit delusional Maggie kumat lagi. Malam harinya, Maggie diminta menghadap ke kantor Suster Silva. Demi menjaga ketentraman biara, Silva memutuskan untuk menunda pengambilan sumpah Maggie dalam pengukuhan sebagai biarawati. Ia meminta Maggie untuk menjauhi Carlita agar tidak terjangkit penyakit halusinasi yang sama tentang berhubungan badan dengan iblis. Maggie bahkan dituduh ketularan oleh pikiran Carlita yang aneh. Saat berada di sana, Maggie melihat pelapis dinding yang tidak menyatu. Maggie sangat tidak setuju dengan perlakuan yang mereka terapkan ke Carlita. Ia menentang keras keputusan Silva dan melenggang pergi. Di dalam mobil, Maggie melihat Paulo berjalan ke arah berlawanan. Ia langsung turun dari mobil untuk berbicara dengan Paulo. Naasnya, pria itu terus menghindar dengan raut wajah ketakutan hingga tiba-tiba tubuh Paulo terjepit mobil hingga masuk ke tembok rumah warga. Maggie berusaha menolong pria yang menidurinya itu, namun ternyata
Bagian bawah tubuh Paulo masih terjepit di tembok rumah dan Maggie hanya memeluk bagian atasnya saja. Setelah membunuh seseorang tanpa sengaja, Maggie bersimpuh di depan Tuhan untuk kembali mohon ampun. Malam itu, tangisan Maggie terdengar sangat pilu hingga menggema di penjuru kota. Saat hendak tidur di dalam kamar, Maggie melihat anak laba-laba putih yang berkerumun di sarang induknya. Pagi harinya, ia menyaksikan proses pengukuhan Luz untuk jadi biarawati sejati. Teman sekamar Maggie dirias sedemikian rupa dan mengenakan jubah pengantin. Mulai saat itu, Luz secara resmi menyerahkan diri pada Tuhan dan bersumpah untuk mengabdi sampai mati. Saat semua orang terpana melihat upacara pengambilan sumpah itu hingga tak menyadari jika Maggie menghilang dari ruangan. Maggie menyelinap masuk ke kantor Silva untuk mencari kunci menuju ruang rahasia. Benar saja, ia menemukan lubang kunci di tembok yang menuju ke gudang bawah tanah. Ia mencari semua arsip tentang Skiana yang ternyata berjumlah sangat banyak. Semua bayi Skiana dilahirkan dalam kondisi cacat hingga meninggal saat proses persalinan. Maggie membawa semua berkas kelahiran Skiana itu dan menutupinya dengan selembar kain lap. Ia langsung membawa Carlita ke tempat tidur yang mana perbuatan itu menyalahi aturan yang berlaku. Maggie sudah dilarang mendekati anak itu dan akan segera mendapat hukuman atas keberaniannya tersebut. Maggie berkata jika ia kini percaya tentang iblis yang dilihat Carlita dan berjanji akan mengeluarkan anak itu dari gereja. Suster Silva mendobrak pintu kamar sementara Maggie sudah bersiap melawan dengan menggunakan balok kayu. Karena kalah jumlah, Maggie berhasil dilumpuhkan dengan mudah dan dikunci di dalam kamar hukuman. Carlita ikut histeris hendak menyelamatkan Maggie dan membuka mulut sangat lebar di mana simbol iblis terukir dengan sangat jelas di sana. Maggie sangat terkejut mengetahui kenyataan itu dan meyakini jika perkataan Brennan benar adanya. Ia diseret ke ruang hukuman hingga rasa sakit di perut terus membayangi. Maggie hanya bisa tertidur di atas ranjang sembari membayangkan halusinasinya bercinta dengan iblis. Ia mengintip ke bawah ranjang dan menemukan lukisan Carlita yang mengerikan. Maggie bisa melihat kejadian di masa lalu saat ibu Carlita digauli iblis sampai mati dan melahirkan anak setan. Maggie berusaha meyakinkan dirinya jika bayangan yang ia lihat hanya ada dalam pikiran dan tidak benar-benar terjadi. Tiba-tiba terdengar suara Angelica yang berkata jika semua itu nyata adanya. Sosok hantu Angelica dengan tubuh terbakar berjalan menghampiri Maggie dan Gabriel menyelinap ke kamar hukuman untuk membawa Maggie ke kamar Brennan. Gabriel berhasil menyelamatkan arsip kelahiran bayi Skiana di kamar Carlita dan menunjukkannya pada Brennan. Mereka tak menyangka jika bayi Skiana berjumlah sangat banyak. Hampir semua yang terlahir dalam keadaan cacat kecuali Carlita. Brennan menjelaskan jika Antikristus harus dilahirkan dari hubungan incest dengan putrinya sendiri. Melihat foto bayi mungil yang ditemukan Brennan, Maggie bisa menemukan simbol iblis yang berada di kepala bayi itu. Ia berkata jika Carlita memiliki simbol di dalam mulutnya dan bukan di atas kepala. Ia yakin bayi dalam foto yang ditunjukkan Brennan bukan Carlita. Maggie mulai mencari arsip lainnya hingga menemukan satu data tanpa foto. Terlihat foto bayi itu dilengkapi robekan kertas di buku arsip kelahiran. Data itu diberi nama Skiana 5 yang lahir dengan kondisi sehat walafiat di tahun 1950. Melihat wajah dan mata yang mirip dengannya, Maggie mulai mencari simbol iblis di kepalanya. Ternyata Carlita bukan satu-satunya induk iblis yang selamat karena dirinya lah induk kedua yang digadang-gadang untuk melahirkan Antikristus itu. Ingatan Maggie saat berada di klub malam mulai terbuka lebar seiring simbol iblis ditemukan tepat di kulit kepalanya. Malam itu, Maggie masuk ke neraka dan tubuhnya dijadikan inang untuk menelan semen iblis. Ia bahkan melihat Paulo di barisan para pemuja Antikristus yang menjebak Maggie untuk masuk ke dunia mereka. Setelah kepalanya ditutupi kain hitam dan semua tangan diberkati, ritual penanaman benih pun terlaksana juga. Maggie sampai histeris mengingat semua kejadian mistis itu selama ia pingsan di klub malam. Brennan dan Gabriel berusaha menenangkan gadis itu yang ternyata memang benar simbolnya ada di kulit kepala. Karena malam itu sudah tanggal 5 Juni, para pemuja Antikristus akan melakukan hal yang gila untuk menemukan Maggie. Brennan membawa gadis itu pergi ke kota agar selamat dari ritual sesat.
Saat mereka melenggang cepat dengan mobil gereja, tiba-tiba tubuh Maggie yang sudah dikuasai iblis mulai kejang-kejang dan perut kecilnya membuncit seketika. Pemuja antikristus membawa tubuh Maggie ke tempat ritual untuk melahirkan sosok paling berkuasa. Kardinal Lawrence mengawasi jalannya ritual itu dengan tenang dan membujuk Maggie untuk ikut aturan. Suntikan obat penenang membuat Maggie jadi lemas dan pasrah. Ia dibawa ke ruangan yang semakin dalam dengan ornamen iblis yang sangat kental. Perut Maggie dibelah untuk dikeluarkan isinya. Ternyata ia melahirkan bayi kembar dua, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Semua orang merayakan kelahiran antikristus dengan berbahagia dan gegap gempita. Silva membawa bayi laki-laki itu agar diberkati, sementara Maggie masih dijahit luka sesarnya. Maggie merengek hendak memeluk bayi mungilnya itu. Saat Kardinal Lawrence mengusap lembut wajah Maggie, gadis itu langsung melontarkan serangan dadakan. Situasi yang kondusif berubah menjadi mencekam seiring tangan Maggie mulai mengarahkan pisau ke kepala anaknya. Saat hendak membunuh bayi itu, Luz muncul dari belakang dan menusuk perut Maggie. Silva membawa bayi laki-laki itu pergi bersama anggota gereja Kristus lainnya. Sementara tempat itu disiram minyak tanah untuk dibakar bersama Maggie dan bayi perempuannya. Selain hendak menghilangkan jejak, mereka juga berniat untuk membunuh Maggie yang pembangkang. Tanpa mereka sadari, Carlita melihat semua kejadian itu dan menolong Maggie dari kematian. Maggie tak menyangka iblis yang menanam benih di rahimnya ikut dibakar dan dicampakkan begitu saja oleh pengikutnya. Bayi laki-laki Maggie dibawa ke luar negeri untuk diserahkan pada penguasa yang mendambakan seorang anak. Selang beberapa tahun kemudian, Carlita tinggal bersama Maggie di puncak bukit bersalju. Anak perempuan Maggie sudah beranjak remaja dan merayakan hari kebebasan bersama. Tak disangka, Pastor Brennan yang kini jadi buron gereja berhasil menemukan tempat persembunyian Maggie dan anaknya. Maggie langsung menodong pria itu dengan senjata laras panjang dan mengusirnya untuk segera pergi. Ia tak mau keberadaannya diketahui oleh para anggota antikristus. Nasnya, Brennan membawa kabar yang sangat buruk di mana antikristus sudah menyiapkan cara untuk menghabisi Maggie dan anak perempuannya. Ia memperingatkan jika antikristus akan segera menemukan Maggie untuk pembalasan. Sebelum pamit, Brennan berkata jika anak laki-laki Maggie sudah diasuh oleh seorang pria berkuasa dan diberi nama Demian. Brennan pun melangkah pergi menjauhi rumah Maggie dan film pun berakhir. Dengan durasi hampir 2 jam, film garapan sutradara Arkasa Stevenson ini belum mampu melampaui film pertamanya yang masuk ke dalam jajaran film horor klasik terbaik. Sebagai prequel The Omen, film ini mengandung beberapa adegan vulgar yang terkesan mengerikan. Secara visual, film ini sangat memukau dengan desain produksi dan detail sinematografi yang mengesankan. Latar suara berisik dengan adegan menegangkan terbukti efektif dalam menambah intensitas kehororannya. Film ini menawarkan kengerian lain dari keberadaan kultus creepy dengan misi gila demi keuntungan mereka sendiri. Bagi mereka yang memahami konteks agama, kisah imajinatif kemunculan Damien sebagai antikristus terbilang cukup berani, walaupun pada kenyataannya tidak sekontroversial The Da Vinci Code. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.